Pemerintah telah menargetkan seluruh rumah sakit di Indonesia selesai mengimplementasikan kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pengganti kelas rawat inap BPJS Kesehatan per Juni 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dari total 3.228 rumah sakit atau rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada 115 rumah sakit yang pemerintah tidak masukkan ke dalam daftar rumah sakit yang wajib mengimplementasikan KRIS. Oleh karena itu, ia menekankan kewajibannya untuk KRIS pada Juni 2025 mendatang ialah hanya untuk 3.113 rumah sakit. Pada kesempatan itu, Budi juga kembali menekankan bahwa KRIS itu sebenarnya sebatas penerapan standar minimal pelayanan bagi masyarakat, bukan untuk menyeragamkan kelas layanan. Budi mengatakan program KRIS itu hanya meminta setiap rumah sakit yang ada di Indonesia memberikan 12 standar layanan di tiap-tiap ruang rawat inapnya, supaya masyarakat yang menjadi pasien terpenuhi hak-hak dasarnya secara merata. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryatmojo memprediksi bahwa pertumbuhan laba BUMN akan sedikit menurun pada tahun ini. Ia mengatakan itu akibat menyempitnya indikator keuntungan kilang minyak Pertamina. Meskipun begitu, Tiko mengatakan BUMN tidak hanya mengejar keuntungan semata bagi pemerintah. Dirinya mengatakan pihaknya juga berupaya memberikan layanan publik besar-besaran dan berperan dalam mempelopori industri di tanah air. Walaupun laba BUMN diprediksi menurun, Tiko menuturkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dalam pendapatan perusahaan plat merah mencapai sekitar 6%. Kemudian ia menyebut pertumbuhan dalam portofolio, total aset, dan ekuitas BUMN menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Tiko membeberkan return of asset BUMN bertumbuh 3% dan return of equity bertumbuh 10% sepanjang tahun 2024. Pemerintah kembali menegaskan akan mengembangkan nuklir sebagai sumber energi. Menurut rencana, penggunaan energi nuklir untuk pembangkit listrik bisa dimulai pada tahun 2032 mendatang. Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi menyebut, persiapan sudah mulai dilakukan saat ini oleh Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ketika pemerintah sudah mendorong penggunaan nuklir, maka harapannya produk yang bisa dihasilkan lebih murah, misalnya untuk sumber energinya. Indonesia memiliki kesempatan baik untuk mengembangkan hidrogen dan amonia dalam mendukung upaya transisi energi dan mendukung dekarbonisasi sistem global. Karena Indonesia mempunyai modal kuat berupa sumber daya energi terbarukan yang berlimpah. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan indeks keyakinan konsumen atau IKK yang berada pada level 127,2. Level ini sedikit lebih rendah dari IKK pada bulan Desember 2024 yang tercatat sebesar 127,7. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menuturkan, keyakinan konsumen yang tetap optimis pada Januari 2025 bersumber dari tetap kuatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan. Pada Januari 2025, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat, tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi atau IKE sebesar 113,5. Meskipun lebih rendah dibandingkan 116,0 pada Desember 2024. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan diperkirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Ekonomi atau IEK Januari 2025 sebesar 140,8, lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks 139,5 pada bulan sebelumnya. Perang teknologi antara Amerika Serikat dan China terus berlangsung sengit. China akhirnya bersiap untuk meluncurkan serangan balasan berskala besar. Wall Street Journal melaporkan, pejabat China mulai membangun daftar hitam perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang akan ditargetkan dengan penyelidikan anti-monopoli dari kasus lainnya. Tujuan rencana tersebut adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya jurus untuk membantu China dalam bernegosiasi dengan pemerintahan Trump, termasuk soal isu penambahan tarif yang diberlakukan untuk barang-barang impor dari China.
Dalam beberapa tahun terakhir, China dan Amerika Serikat saling membuat daftar hitam yang menyusahkan bisnis perusahaan masing-masing untuk beroperasi di negara lawan. Beberapa saat setelah Amerika Serikat mengumumkan penambahan tarif 10% terhadap barang-barang impor China, Beijing membalas dengan membuka penyelidikan melawan Google. Pemerintah China berharap upaya itu akan mempengaruhi para eksekutif teknologi yang berada di lingkaran pemerintahan Presiden Donald Trump.